harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Ini harus, kata-kata harus is a must. Kita kalau mau understand our relationship dengan God, penyembahan itu harus dalam roh dan kebenaran. No longer in a physical manner, no longer in a physical understanding. That is just surface punya level. But yes, we have to upgrade ourselves into the spiritual understanding. So, and then Amsal 25 mengatakan, ini Tuhan tuh sengaja menutupi, ya kan, menutupi pewahyuan tentang apa? Tentang dia punya glory, kemuliaannya dia tuh dia disimpan, hiding, disimpan di dalam satu tempat, and then kemuliaan kita yang menjadi raja-raja kecil itu di sini dikatakan, yaitu thoroughly, yaitu kita menyelidiki secara seksama. Untuk apa? Untuk supaya kita memperoleh deeper meaning, deeper understanding of all what God says. Jadi apa firman Tuhan yang terkandung supaya kita selidiki lebih baik. Nah, makanya di sini di bawahnya dikatakan kita coba ayat menjelaskan ayat. It's no longer from our own understanding, but yes, it is based on verse to explain another verse, and all based on the biblical principle. Is no longer because of our own interpretation and all this. Nah, with that background, maka inilah kita katakan bahwa kita ini semuanya tahu at the first place bahwa Allah itu adalah Tuhan, itu adalah Allah kita. Nah, ini pernah saya sharingkan juga. Kalau Tuhan adalah Allah kita ini, is it the same or not? Tuhan dan Allah itu sama nggak? Kalau Tuhan itu adalah Allah kita, baca baik-baik, renungkan baik-baik. Tuhan itu Esa, dan bahkan ini dikonfirm oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Markus 12 ayat 29, re-quoting on the same words. Jadi sama seperti apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama, yang meneguhkan kita semua bahwa itu adalah sabda Kristus sendiri mengatakan, the Lord is our God, the Lord is one. So inilah hal-hal yang perlu kita pahami. Kalau kita dari Perjanjian Lama Jehovah sama Elohim itu adalah sama, masuk ke Perjanjian Baru Kurios sama Theos itu pun sama. So that's where we can find the link between all these things together. And of course ini hanya salah satu ayat yang dianggapnya cukup sakral, tetapi itulah interpretasi yang bisa kita temukan. Yohanes 1 ayat 1 kita tahu semuanya, dan firman itu adalah Allah, firman itu adalah Kristus, sang Tuhan itu sendiri. So with that in mind, kita semua terkonek dan memiliki satu pemahaman identitas yang sangat jelas dan yang sangat baik untuk itu semuanya. Nah, because of that, ya ini salah satu ayat yang kita tahu juga semuanya. Nah, maka itu 1 Korintus pun meneguhkan lagi bahwa Adam yang terakhir, yaitu Kristus, sudah menjadi roh yang menghidupkan. So in the English way, itu adalah the last Adam, which is Christ, became a life-giving spirit. So he is the spirit himself. He is no longer, karena selama 33 tahun kita bisa mengutip dari apa yang Paulus banyak katakan, mengambil rupa manusia, mengambil rupa manusia untuk melayani kita, untuk melayani humanity, untuk melayani kita manusia, orang-orang yang ada di dunia ini supaya bisa komunikasi dengan jelas. That's all. Karena nanti kita bisa lihat asal usul kebangkitan dan selanjutnya semuanya itu merujuk kepada dialah sang roh itu sendiri. Maka itu 2 Korintus yang dikatakan Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh itu kemerdekaan itu ada. Karena apa? Roh is unlimited, spirit is borderless. Sudah tidak ada ini lagi membuat kita betul-betul bersyukur, baik di rumah, baik di dalam pertemuan ini, di gereja maupun apapun. Our relationship, our intimacy dengan God is always coexist all the way, bersama-sama dengan kita semuanya itu. Nah, dari situlah kita tahu, maka itu kita tahu sewaktu kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, renungkan baik-baik, ini ayat penting sekali. Dimeteraikan, ya kan, memberikan Roh Kudus, and that is the very crucial point.
di dalam hati sebagai jaminan semua yang telah disediakan. Jadi kita nggak sadar mungkin, sewaktu saya bertobat tahun 80 sekianan, mungkin sekarang renungkan kembali baru ngeh gitu ya. Waktu itu bertobat, itulah momentum di mana Kristus, karena kita membuka hati itu, Roh Kudus diberikan ke dalam hati kita. Supaya apa? Kita menjadi ciptaan baru. Supaya kita menjadi manusia rohani. We are no longer physical man, tetapi we are a spiritual being. Nah, inilah yang penting sekali untuk kita tuh, bahkan di Galatia ditekankan lagi, yang menabur daging itu kebinasaan. Kalau kita selalu mencari soal daging, kesuksesan duniawi ataupun apa yang dilihatnya baik, dan banyak dunia yang mencarinya itu sebagai dasar, that can lead us into perish. So dikatakan di sini adalah kalau kita menabur dalam roh, kita menuai hidup yang kekal. Wow, from that point of view, makanya we understand spiritual meaning is all the basic, is all the most important to understand, supaya kita benar-benar stay tune bersama dengan Tuhan. Nah, maka itu kita tahu hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu seperti tadi dikatakan kebangkitan Kristus di dalam reveal 1 Petrus ayat 13, dibangkitkan menurut roh, by the Spirit. New King James mengatakan demikian. Jadi he then return back into his spiritual being setelah finishing his duty on earth during the 33 years punya ministry. So he was raised up by the Spirit. Waktu itulah apa yang terjadi itu. Bahkan kelahirannya pun, ya, ini juga pernah di-sharingkan, Tuhan Yesus itu apa? Mengandung dari Roh Kudus. He is from the origin was Spirit, and he was seperti apa yang dikatakan kepada orang Farisi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Makanya membuat semuanya orang-orang Farisi itu upside down dan betul-betul menghujat. Katakannya ini seperti hujatan atau gitu ya. That is true, karena memang ini semua from the beginning he has been in existence gitu ya. Jadi inilah hal-hal yang kita bisa ketahui. Maka itu inilah ayat yang penting, bahwa kita tidak lagi menilai seorang menurut ukuran manusia. Kalau kita sebagai orang sama-sama percaya, kita sudah tidak menilai lagi secara manusiawi, secara outward looking, secara kita punya apa yang di luar, tetapi we go deeper into the spiritual understanding. Seperti tadi dikatakan, apakah kita bertumbuh menjadi orang dewasa? Apakah kita get more and more understanding about the spiritual senses of Christ? Bukan hal yang lain. Is Christ, that is the only answer, and that is the very basic for us really to go deeper into his understanding. Nah, itulah ukuran-ukuran semua itu. Begitu juga makanya dikatakan, kalau kita dulu menilai Kristus sebagai manusia, ukuran manusia, sekarang tidak lagi demikian. So we just throw it away. We just wipe out all of our mind. If suppose, seperti yang dulu saya pernah sharingkan, suppose that Christ was with the picture dengan gondrong, dengan jenggotan begitu, that is still stick into our mind. Now with all this understanding, it is no longer, dan penggambaran itu benar apa enggak pun juga kita sebenarnya tidak tahu. Makanya kita jangan terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang sebetulnya bukan biblical, yang sebetulnya yang diinginkan pemahaman untuk kita semua itu. Maka itu, kalau kita dengan semua dasar ini, kitalah di dalam Kristus dikatakan menjadi ciptaan baru. So kalau kita bilang kita di ciptaan baru, all is based on spiritual understanding, including in Christ himself. So no longer that we rely on our physical atau all the other way around, seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang semuanya itu. Nah, going for that, makanya Tuhan Yesus proklaim di dalam Lukas 17 bahwa kerajaan Allah itu tanpa tanda-tanda lahiriah. Ini konsisten all the way mengatakan itu.
Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman. Di dalam ayat yang lain ada, ya kan, sukacita di dalam Roh Kudus. Inilah yang tidak ada tanda-tanda lahiriah. Jangan dibayangkan one day itu nanti ada palace-nya, and then Jesus sit inside, and then with all kind of throne. That is all physical understanding. Tidak demikian. It's no longer in a lahiriah punya manner, ya kan? Nah, bahkan kalau orang ada mengatakan ada di sana dan di sini, jangan. Kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. It's already exists within us. It's spiritual, unlimited. As soon as, kalau dulunya sewaktu zaman orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Tetapi setelah finishing his crucifixion and then the resurrection and everything is done, he is now already in you, in me. Bukan depend on 2-3 orang, tetapi all the individual, he is already reside inside our heart. Nah, that is all the fine-tuning way yang perlu kita understand, how to understand about our Christ. Nah, maka itu dikatakan lebih lanjut, akan datang waktu, ya kan? Kalau kita mau melihat one of these days to look for the Son of God, itu kita tidak akan melihatnya lagi. Benar. Setelah itu, setelah naik ke surga dan sebagainya, all the way is no longer in existence. Then by our side we can look at Christ. Maka itu Paulus mengatakan iman kita ini hidup tidak dengan apa yang kita lihat, tetapi dengan iman. Nah, inilah all this kind of understanding kita perlu grasp, kita perlu manage untuk kita memiliki all this understanding, karena benar-benar ini adalah untuk memahami Kristus secara maksimal, secara the fullness of Christ yang perlu kita understand. It's not partially, jangan hanya sebagian saja, and that is where we need to grow. Inilah perlu pertumbuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 yang saya selalu quote, biarlah kita bertumbuh dalam dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Nah, inilah ajakan Petrus pada ayat yang terakhir dari suratnya dia, supaya kita bertumbuh untuk pengenalan. Nah, dari various sources of all these verses, supaya kita tahu bahwa all these things bring us into the really the good understanding. Another quote saying bahwa kerajaan Allah itu bukan darah daging dan tidak ada bagiannya dalam darah daging. And that is confirmation after confirmation yang kita tahu bahwa memang kerajaan Allah is no longer physical, but is all talking about spiritual.